Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Mulyana. Saya adalah mahasiswa semester 7 dengan program jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0493582292. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan dan juga relevansinya di era digital dalam perspektif filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Dalam kajian ilmu filsafat, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membentuk manusia yang berkarakter, berbudaya, dan juga mampu menjalani kehidupan secara bermakna. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan pilar atau dasar yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan tersebut. Pilar dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai landasan yang menopang seluruh proses pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menjawab tantangan perkembangan zaman. Salah satu landasan filosofis pendidikan nasional Indonesia berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang hingga saat ini masih relevan untuk menghadapi berbagai isu pendidikan kontemporer. Bapak Pendidikan Indonesia tentunya Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa pendidik harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan juga nilai-nilai kehidupan. Kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan juga dapat mendorong peserta didik untuk terus berkembang. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan, serta prinsip ini menunjukkan bahwa pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya dengan tetap memberikan bimbingan dan juga arahan. Selanjutnya, dalam era digital, pendidikan nasional menghadapi berbagai isu kontemporer. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang secara utuh dapat mengubah cara belajar dan mengajar. Pembelajaran kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Di satu sisi, kondisi ini memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi yang lainnya muncul tantangan berupa rendahnya literasi digital, penyebaran informasi yang tidak valid, dan juga menurunnya interaksi sosial serta berbagai permasalahan karakter peserta didik. Jika dianalisis dari sudut pandang filsafat pendidikan, kemajuan teknologi tidak boleh menggeser tujuan hakiki pendidikan, yaitu untuk memanusiakan manusia. Teknologi seharusnya menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, bukan menjadi tujuan itu sendiri. Prinsip Ingarso Sung Tulodo sangat relevan dalam membangun budaya digital yang sehat. Pendidik perlu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang secara etis, bertanggung jawab, dan juga bijaksana. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk dengan penggunaan media sosial secara positif serta penghargaan terhadap etika komunikasi digital. Prinsip I Madyo Mangun Karso dapat diterapkan melalui pembelajaran digital yang begitu interaktif. Pendidikan tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun motivasi belajar siswa atau peserta didik melalui diskusi, kolaborasi, dan pemanfaat teknologi yang mendukung kreativitas siswa. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani sangat sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 yang memang menekankan kemandirian belajar peserta didik yang tentunya diberikan kesempatan untuk mencari informasi, berpikir kritis, serta dapat memecahkan masalah dan menghasilkan karya dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebagai refleksi, tentunya kita semuanya akan memandang bahwa berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini seperti rendahnya karakter peserta didik, tantangan literasi digital, dan juga perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi. Ini dia dapat dijawab melalui penerapan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan ketiga prinsip tersebut tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mampu menjadi pedoman dan juga menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai landasan pendidikan nasional melalui keteladanan, motivasi, dan juga pendampingan
bimbingan yang berkelanjutan. Pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana di era digital. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.